Scene berpindah pada pasukan Tama yang pergi mencari polisi yang tersisa. Nah, orang ini adalah kita sebut saja Kang Tipu-Tipu. Ia mencari polisi yang tersisa di lorong kamar mandi dengan cara mengetuk dinding dengan menggunakan parang. Berpindah pada Rama, ternyata Rama ingin membawa temannya tersebut ke kamar bapak yang ia tolong di awal film tadi. Namun di sini terjadilah duo versus squad. Ya, walaupun satunya beban sih. Sebelum sampai ke tempat bapak itu, Rama tak sengaja menembak satu cecunguk yang masih tersisa. Suara tembakan tersebut membuat skuad yang mengejar Sersan Jaka berpindah ke sumber suara tembakan tersebut. Kembali pada Rama yang sudah sampai di depan kamar nomor 726, ia menggedor sambil meminta pertolongan untuk bersembunyi. Bapak tersebut awalnya ragu, namun akhirnya ia membukakan pintu dan membiarkan Rama dan temannya bersembunyi di situ. Tiba-tiba skuad tipu-tipu pun masuk ke dalam ruangan bapak itu. Stop ditipu Mereka menggeledah seisi kamar tersebut dan adegan yang bikin jantungan pun terjadi. Karena merasa tak menemukan apa-apa, Kang Tipu-Tipu dan skuadnya pun akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Rama dan temannya keluar dari persembunyian. Rama di sini melakukan operasi pengeluaran peluru dari badan temannya tersebut. Di dalam lift, Andi membunuh dua orang yang ikut bersamanya. Kembali pada Rama mencari informasi pada bapak tadi mengenai cara keluar dari apartemen tersebut. Namun bapak itu mengatakan satu-satunya jalan keluar hanyalah jalan ketika ia masuk dengan cara menerobos. Rama akhirnya memberanikan diri untuk mencari jalan keluar. Ia meminta bapak tersebut untuk merawat temannya. Ketika Rama sedang mengendap, ia tak sengaja terlihat oleh salah satu skuad tipu-tipu tadi, dan aksi kejar duduk pun tak terelakkan. Rama berhasil melobikan skuad tipu-tipu itu satu persatu. Scene berpindah pada skuad Sersan Jaka. Sersan Jaka marah pada Letnan Wahyu dan bertanya siapa dalang di balik penyerbuan ini. Saat keluar, tiba-tiba Kang Greget pun muncul. Letnan Wahyu yang melihat kejadian tersebut langsung ngacir tanpa alasan. Sersan Jaka meminta kepada anak buahnya untuk mengikuti Letnan Wahyu. Ternyata Kang Greget tak mau menembaknya. Ia pun berkata, "Nggak ada gregetnya." Ia pun mengajak Sersan Jaka untuk Baiwan. Akhirnya Sersan Jaka pun berhasil dilobikan oleh Kang Greget kita ini. Berpindah pada Rama, ternyata seseorang yang menarik dia tadi adalah Andi. Nah, Andi ini merupakan kakak dari Rama. Rama mengikuti misi ini juga untuk menjemput kakaknya pulang. Namun Andi menolak tawaran Rama karena merasa dirinya di sini bebas dan dapat melakukan apapun yang dia mau. Setelah perdebatan yang begitu panjang, Andi keluar dari kamar tersebut. Di tengah jalan ia bertemu dengan Kang Greget yang membawa mayat Sersan Jaka. Rama sekilas melihat kejadian itu.
ia kembali menelusuri tiap koridor apartemen tersebut. Ia pun dikagetkan dengan salah satu rekannya. Rama pun ikut bersembunyi dengan rekannya tersebut yang sudah bersama Letnan Wahyu. Mereka berdiskusi. Rama yang nampak sudah bingung pun meminta untuk langsung menyerang ke atas dan menangkap Tama. Di lain tempat, Andi dan Kang Greget sudah sampai di tempat Tama untuk melapor. Ketika Tama sedang berbicara, ia sedikit memberi kode. Tiba-tiba, Tama akhirnya tahu siapa tikus di kerajaannya. Ia menunjukkan rekaman yang memperlihatkan Andi yang membawa masuk Rama ke sebuah kamar tadi. Di lain sisi, Rama beserta anggotanya yang tersisa mulai aksinya untuk menerobos ke atas. Satu persatu, anak buah Tama akhirnya terknockdown. Ketika hampir sampai, Rama tak sengaja melihat ke dalam salah satu ruangan. Ketika ia masuk, Rama melihat Andi sedang disiksa oleh Kang Greget dengan cara tangannya diikat di rantai. Kang Greget yang melihat Rama pun membebaskan Andi, dan di sini terjadilah solo versus duo. Berpindah pada Letnan Wahyu dan temannya Rama, mereka berhasil sampai ke tempat Tama. Letnan Wahyu yang menodong pistol pun langsung meminta rekan Rama untuk membekuk Tama. Namun tiba-tiba kembali pada Rama dan Kang Greget. Di sini nampak mereka saling jual beli serangan. Namun Kang Greget yang sudah memiliki item BOD mampu memojokkan mereka berdua. Ketika Rama akan difinish, Andi melihat kaca lampu berkas pertarungan mereka tadi dan langsung menusukkannya ke leher Kang Greget. Hingga akhirnya mereka dua berhasil melobikan Kang Greget juga. Rama dan Andi pun bergegas ke atas. Tiba-tiba mereka melihat Letnan Wahyu sudah menyandra Tama. Di sini Letnan Wahyu langsung menembak ke arah mereka. Rama pun marah dan menanyakan kenapa Letnan Wahyu melakukan hal itu. Ternyata ia ingin menjadi pahlawan dengan menangkap Tama seorang diri. Saat berjalan, Tama sedikit memprovokasi Letnan Wahyu dengan menyebut nama Reza. Letnan Wahyu yang mengetahui nama itu pun kaget. Rupanya Tama dan Reza bersekongkol. Reza mengirim Letnan Wahyu ke tempat itu agar ia bisa dibunuh. Letnan Wahyu yang nampak frustasi langsung menembak Tama saat itu juga. Karena sudah tidak ada tempat untuk kembali, Letnan Wahyu berusaha mengakhiri hidupnya. Namun lagi-lagi lupa reload bos. Rama yang mengetahui hal itu langsung mendekati Letnan Wahyu. Nah, Andi juga mengumumkan ke semua penghuni apartemen kalau semua sudah selesai dan mereka bisa kembali ke kamar masing-masing. Andi juga sempat menyerahkan daftar hitam para pejabat korup yang memiliki interaksi dengan Tama. Di akhir film, Andi mengantarkan Rama yang membawa Letnan Wahyu beserta temannya yang terluka untuk keluar dari apartemen tersebut. Rama pun kembali meminta Andi untuk pulang dan menanyakan kenapa ia masih mau bertahan di tempat itu. Namun jawaban Andi hanya Karena pas. dan film itu pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru bukan film action dari Indonesia yang satu ini? Walaupun banyak adegan yang saya potong, karena menurut saya ada beberapa bagian yang akan membuat orang merasa mual. Oke, mungkin segini saja alur cerita yang dapat saya sampaikan.
Ya, jika ada kekurangan mohon teman-teman untuk komentar di bawah. Oke guys, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. See you and bye-bye.